Saya rasa Gen 7 sudah sangat layak untuk dipanggil Coach Sinteyong memperkuat timnas Indonesia senior di kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Sahabat Garuda semua, saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sahabat Garuda semua, kita tahu kan kalau timnas senior ini sampai detik ini memang ada satu posisi yang masih sangat belum menemukan sosok yang membuat kita itu, wih keren nih pemain gitu kan. Nah, belum ada gitu kan, itu posisi sebagai striker murni atau posisi nomor 9. Untuk saat ini memang ada pemain dengan posisi nomor 9 yang asli, yaitu ada Ramadan Sananta, ada Dimas Derajat, ada Hoki Caraka juga gitu kan. Tapi itu semacam tiga pemain itu belum memberikan kualitas sesungguhnya atau ekspektasi yang diinginkan oleh Coach Sinteyong atau juga oleh kita sendiri. Sehingga sampai saat ini Coach Sinteyong masih lebih sering menggunakan seorang Rafael Strike atau juga Radma Uratmangun di posisi sebagai nomor 9. Walaupun Radna Uratmangun dan Rafa ini bukan posisi aslinya di nomor 9. Mereka adalah posisi sebagai penyerang sayap sebenarnya. Walaupun sampai saat ini ya bisa dibilang cukup bisa lah menjanjikan, khususnya Rafael Strike dan Radna ini bermain di posisi nomor 9. Nah, sampai saat ini teruslah PSSI, Coach Sinteyong terus mencari pemain-pemain yang memang bisa memenuhi ekspektasi kita. Nemulah pemain muda yang memiliki harapan Gen 7. Walaupun ada juga beberapa nama yang senior seperti ada Ole Romeni, ada juga Ilian Al-Haf gitu kan. Tapi sampai saat ini perkembangannya masih susah lah gitu, karena mereka ada yang memang ingin membela timnas tapi Coach Sinteyongnya enggak serk. Ada yang memang Coach Sinteyongnya serk tapi pemainnya masih ragu untuk membela timnas. Salah satunya adalah Ole gitu kan. Ditemukanlah Gen 7 dan saya juga kembali membahas kalau Gen 7 ini memang akhirnya bisa memperkuat timnas Indonesia itu hasil dari rekomendasinya Coach Sinteyong. Jadi memang bukan timnas dan jenis yang mau aja, bukan, tapi karena Coach Sinteyong bahkan terjun langsung, melihat langsung permainannya sehingga direkomendasikan untuk dinaturalisasi waktu itu yang memang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20. Tapi dengan performanya yang menurut saya cukup sempurna dan hebat di usianya gitu kan. Sekarang yang baru 18 tahun, dia sangat sempurna untuk menjadi seorang striker yang sangat potensial di nomor 9. Ini juga kan sempat diucapkan oleh Pak Erick Thohir dulu ketika sebelum direkrut dalam tanda petik ya teman-teman, Gen 7 dan Kelvin Peredong, katanya ada posisi satu back dan satu pemain striker yang dia mungkin belum bagus-bagus amat katanya, tapi potensial dan perlu diasah, dan itu adalah Gen 7. Dan sekarang dia bagaimana dribblingnya, bagaimana dia membuka ruang, bagaimana kecepatannya, bagaimana bisa menjadi pemantul, pandai mencari celah, dan finishingnya bagus, kerja keras juga membantu pertahanan, itu ada di Gen 7. Dan saya merasa bahwa ada harapan yang sangat besar di diri Gen 7 untuk bisa menjadi ujung tombak yang sangat-sangat potensial di timnas senior. Dan saya juga harus kasih tahu ya, ngedukasi ke sahabat Garuda semua, kalau striker itu tugasnya nggak hanya melulu tentang menciptakan gol, bukan. Striker di era sepak bola modern sekarang itu harus terlibat sangat penuh bersama tim. Itu striker murni nomor 9 di era sepak bola modern, dan itu juga didapat oleh Rafael Strike di timnas senior. Banyak kan kemarin pertanyaan, Rafael Strike ini mandul, nggak bisa bikin gol, khususnya di timnas senior ya. Dan Rafa udah mulai mencetak gol agak banyak di timnas U23. Tapi sebelum itu, kenapa Rafa selalu menjadi pilihan? Yaitu Rafa sangat terlibat dalam sebuah permainan. Dia bisa pegang bola lebih lama, sehingga ketika bola dialirkan oleh lini pertahanan ataupun lini tengah ke depan itu nggak cepet hilang, sehingga kita diserang lagi. Rafa bisa tahan dulu sehingga second line nanti naik dan memberikan bola, sehingga permainan terus berjalan, menciptakan sebuah peluang, bahkan tidak jarang menjadi sebuah gol. Itu juga ditemukan di Gen 7. Nah, jadi mudah-mudahan aja Gen 7 ini bisa terus berkembang. Walaupun juga memang ada beberapa sahabat Garuda yang mengatakan terlalu cepat lah gitu kan, terlalu dini untuk Gen 7 masuk ke senior.
karena bagus ini hanya bagus di kategori umur. Kalau di senior kan nanti beda lagi gitu kan tekanannya, pemain-pemainnya lebih berkualitas. Ya, saya akui juga. Tapi kalau untuk sekedar dicoba dan diberikan pengalaman, apa salahnya? Sama halnya seperti hoki dulu yang selalu diberikan kepercayaan oleh Coach Sintayong padahal umurnya baru 18 tahun gitu kan. Nah, ini juga bisa dipakai untuk Gen 7 agar dia memiliki pengalaman dan juga bisa memberikan apa ya semacam jawaban bagi timnas Indonesia kalau nggak sekarang ya di masa depan karena memang memiliki kualitas. Dan Gen 7 juga udah mengeluarkan statement kalau katanya ya saya sangat senang kalau seandainya saya dipercaya untuk memperkuat timnas senior oleh Coach Sintayong katanya. Tapi saya juga masih sangat muda dan masih sangat banyak belajar lah katanya. Jadi harus tahapannya itu tahap demi tahap, masa depan saya masih sangat panjang. Itu kata Gen 7 juga. Nah, cuman jika seandainya saya boleh berpendapat, ya Gen 7 bisa lah dicoba dulu untuk timnas senior. Walaupun sekarang kan timnas senior nggak ada uji coba dulu ya. Sekarang kita langsung main untuk kualifikasi Piala Dunia melawan Arab Saudi nanti di kandangnya Arab gitu kan. Dan ini masih sangat menjadi misteri pemain yang akan dipanggil oleh Coach Sintayong. Yang pertama, kalau menurut saya sih kelangkanya ya udah jelas. Yang kemarin lah, kelangka kualifikasi Piala Dunia kemarin itu yang utama. Cuman mungkin yang jadi beberapa pertanyaan itu, ada 3 pertanyaan yang paling inti menurut saya. Apakah Jens akan dipanggil atau enggak? Karena sejatinya timnas senior sekarang masih sangat kesulitan posisi seorang striker murni. Dan itu ada di diri Jens Vevan walaupun masih sangat muda. Yang kedua, apakah Elkan Bagot juga akan dipanggil? Yang pertama, Elkan memiliki kualitas. Dia juga sekarang masuk ke daftar pemain Ipswich yang akan bermain di Premier League, walaupun kita juga belum tahu apakah nanti akan dipinjamkan atau tetap bersama Ipswich. Ditambah Justin Hubner dan juga Jordi Amat tidak bisa bermain karena akumulasi kartu. Jadi Elkan dipanggil itu kayak tepat aja gitu untuk sekarang. Itu pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan ketiga, apakah juga akan ada tambahan pemain diaspora baru yang nantinya akan memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia round ketiga? Jawabannya, tunggu aja nanti ketika Coach Sintayong secara resmi memanggil para pemain yang katanya akan mulai berkumpul H-3 sebelum pertandingan. Seperti itu dulu mungkin sahabat Garuda semua tentang pembahasan hari ini. Assalamualaikum.